Hello Blog Edik, balik lagi nih di Weekend Blog Edik. Masih sama aku Desi, yang kece, keren dan pastinya swag. Ditemenin juga sama seseorang yang swag juga. Nah, akhir-akhir ini kalian lagi dengerin lagu apa sih? Genrenya maksudnya? Pop, akustik, hip hop, R&B, masih banyak kan pastinya. Nah, kali ini itu aku ditemenin sama seseorang yang sekarang itu lagi bergelut di dunia musik. Kalau di Malang, kalian tahu nggak komunitas rap ataupun hip hop? Nah, sebelah aku ini lagi orangnya baru aja ngerilis album juga, yang judulnya Isoman. Mau tahu? Penasaran juga kan? Siapa orangnya? Yuk langsung aja. Halo Mas. Halo. What's up? What's up? Bisa kenalin dong Mas siapa namanya ke Blog Edik di rumah? Ya. Halo Blog E ya. Blog Edik. Teman-teman dari Blog E, perkenalkan saya Bone Rutsi. Kemarin kita baru rilis album perdana judulnya Isoman. Isoman, widih. Ya. Itu semua full rap Mas ya? Pasti dong. Ya pokoknya garisnya kita memang di musik rap, tapi kalau nuansa musiknya di satu album ini kita variatif, macam-macam lah. Ya, ada yang nuansa hip metal, ada yang EDM, ada yang jazz, hip hop, itu. Pokoknya 10 track teman-teman harus dengerin, sudah ada di semua platform digital. Terus kalau mau rilisan fisiknya kita juga ada, bisa buat teman-teman dapetin juga bisa. Ya, apa Mas kalau di Spotify apa? Bone Rutsi gitu lah. Pokoknya semua kita di medsos Bone Rutsi. Bone Rutsi pakai I ya Blog Edik, nggak pakai I. Ya. Terus sejak kapan sih Mas bergelut di dunia musik itu? Ya kalau bermusik aku mulai SMP tahun 96 lah. 96 itu aku sudah bermusik, tapi saat itu aku masih jadi drummer. Sampai SMA itu aku jadi drummer. SMP ke SMA selain jadi drummer aku juga jadi vokalis band hip metal. Hip metal kalau zaman kita dulu 90-an itu ya kita di musik-musik Rage Against the Machine, Limp Bizkit, Korn kayak gitu-gitu. Terus lanjut terus bermusik juga sama teman-teman komunitas band Indie Malang. Aku juga aktif di situ teman-teman. Terus aku juga udah reguler di kafe-kafe. Di kafe-kafe. Ya, itu udah ngeband gitu ya? Ya spesialis R&B hip hop lah. Terus itu tahun 2000-an aku sudah mulai bikin lagu sendiri. Waktu SMA udah bikin? Itu awal kuliah. Awal kuliah, oke. Jadi waktu suka rap itu kapan? Waktu kalau ya senengnya rap pertama itu kalau ya SMP. SMP itu ya kakakku punya koleksi dulu itu awalnya kita New Kid on the Block awalnya dulu kan musik. New Kid on the Block, terus ada kompilasi hip hop tahun 93-an itu waktu SMP. Aku masih ada kasetnya di rumah. Terus kakakku waktu itu beli Iwake, Denada. Nah, mulai dari situlah. Terus ke G-Tribe, Jogja, terus dari teman-teman lokal di Malang. Sudah mulai SMP aku sudah akhirnya aku seneng di musik-musik hip hop. Beli kasetnya itu ya kakaknya? Ya, beli kaset. Mas. Aku sering dengerin. Ya. Terus waktu awal buat serius di dunia rap itu kapan Mas? Maksudnya, aku mau milih jalan rap aja deh buat lirik-lirik lagu. Ya. Jadi sebenarnya kalau seriusnya itu justru mulai ini sih sebenarnya. Mulai kuliah aku sudah bikin lagu. Ya. Sudah ya perform ke panggung-panggung juga, lagu-lagu sendiri sudah aku bawain sampai aku pindah ke Samarinda, aku ya udah berkeluarga. Itu aku tetap masih di panggung-panggung sama teman-teman komunitas hip hop di Samarinda, di Balikpapan, terus musisi-musisi di sana. Itu masih terus. Oh, berarti di sini di Turen ya, di Malang lah. Aku mulai SMA di Malang. Di Malang juga punya teman-teman musisi, di Samarinda juga ada gitu. Ya, oke. Terus boleh tahu nggak Mas kisah story behind-nya Mas Bone ini kolaborasi sama Mas X Flanela? Oh, ya. Jadi kalau kita cerita yang album Isoman ya sekarang. Ini album Isoman ini Isoman ini salah satu
judul di track dari album ini kita ada 10 lagu. Salah satunya ini Isoman. Nah, Isoman ini dulu awal ceritanya aku bikin saat ada almarhum Basya Sarita Kaban, rest in peace. Temen mulai aku kecil itu Basya itu ex Flanela ya, Flanela sama Roulette. Jadi awal mulanya kita bikin project bersama untuk sebelum ada album ini. Aku sama dia memang sudah planning pengen maju berdua karena dia meyakinkan aku waktu itu. Aku sama dia ini punya kesamaan. Salah satunya ya di dalam musik, maksudnya dia punya skill, aku juga punya skill di penulisan lirik di dalam musik rap ini. Karena tidak semua orang juga dikasih kesempatan kemampuan untuk menulis lirik, apalagi nge-rap ngono kan. Dia meyakinkan aku, kamu itu iso, maksudnya lirik-lirikmu juga bagus, lirik-lirikmu jujur. Ayo kita maju bareng-bareng. Ibaratnya bahasanya dia itu kita bikin sesuatu project yang positif vibe lah, nanti menyebarkan, kita bikin musik-musik yang positif di genre hip hop, di genre musik rap ini. Tak dukung 100%. Nanti musik-musiknya dia yang akan memproduce. Kita sudah klinik hampir 2 bulanan lah. Saya presentasikan semuanya, koleksi lagu-laguku. Ada sekitar 30-an lah, 30-an lebih laguku itu tak presentasikan ke dia, lagu-lagu mana aja yang kira-kira masuk nanti yang kita project bersama, sampai akhirnya oke, wis ayo kita maju. Karena aku sama Basya itu punya latar belakang keluarga yang berbeda dari segi adat ya. Basya kan orang Batak, aku orang Jawa. Terus kita juga punya keyakinan yang beda. Basya itu Nasrani, aku Muslim. Tapi katanya Basya dan kita ini cocok kalau di proyek ini merepresentasikan kita dari selatan dengan perbedaan segala macam itu, kita fine-fine aja sampai detik ini. Dengan kalau iklim Indonesia sekarang ini asik kayaknya, kita bikin project baru nih, ayo kita bikin sesuatu yang positif lah dengan karya-karya kita, dengan skill yang Tuhan berikan pada kita. Dia ngomong, yus aku akhirnya diyakinkan, yus oke wis ayo gas. Akhirnya kita bikin project yang pertama itu sama Mas Oneng. Mas Oneng, thank you Mas Oneng, respect. Mas Oneng ini sing apa lenar ini buanter ya. Aku sama Basya ini si akan pikiran jari ini Mas Oneng ini, kalau anak Pisces sih lambat jari ini. Kalau kalian berdua ini anak Pisces sih lambat aja, besok langsung take, besok langsung masuk studio, langsung recording. Motivasi banget itu Mas. Iya, wes lagu iku ae besok langsung take, hari Minggu, Senin langsung kita bikin video klip. Semangat banget. Itu kejadian yang pertama, kita bikin project awalnya Indah Pada Waktunya. Itu lagunya dari Roulette diubah ke musik R&B di projectnya Basya and the Backyard. Terus sama Mas Oneng itu judulnya Rioyo. Bisa iya tahu. Udah lihat kan? Iya udah. Nah, teman-teman bisa cek di channelnya Mas Oneng itu OC, Oneng Sugiyarta Entertainment. Itu ada rilisan single kita yang pertama itu Rioyo. Kita sama Basya almarhum sama Mas Oneng. Nah, setelah itu terus akhirnya Basya kan pulang di saat bulan Juni lah, masa-masa pandemi dulu. Akhirnya kita berhenti dulu sejenak. Nah, pas di saat Basya meninggal itu, di saat mau pemakaman, pas istriku isoman juga, pas di hari yang sama. Berarti malam subuhnya, ini hari Senin, waktu itu hari Senin. Abangnya telepon aku, terus Mas Danar yang memimpin upacara pemakaman kalau ngabari Basya sudah tidak ada. Terus aku, oke Mas, aku tak ngantar istriku dulu cek PCR, ternyata positif. Terus akhirnya aku minta izin ke teman-teman sama ke keluarganya, aku mohon maaf Bang, aku nggak bisa nganterin ke pemakaman. Ya wis, kon urusan keluargamu sih wis, aku tak. Ya udah, akhirnya siangnya itu di saat habis pemakaman, waktu isoman mandiri itu tiba-tiba aku pengen bikin lirik tentang dia, tentang Basya. Aku siang-siang waktu istriku tidur, aku bikin lirik. Sudah jadi verse 1, terus akhirnya berhenti. Ya di masa duka itu berhenti, aku juga ngurusin anak istriku sampai
mungkin 10 hari ya setelah dia meninggal, ibunya Basya. Itu beruntun terus sampai mungkin habis sebulanan, akhirnya sudah normal, aku sudah keluar rumah, baru Mas Oneng ngundang ngobrol-ngobrol. Mas Oneng kepingin melanjutkan dari cita-cita almarhum, juga Mas Oneng pengen karena merasa sefrekuensi dengan misi-misi kita, dengan lagu-lagu kita, akhirnya Mas Oneng menawarkan untuk memproduksi lagu-lagu ini, dan jadilah album Isoman ini yang diproduksi oleh UC Mas Oneng Sugiarta. Jadi aku Terima kasih Mas Oneng. Thank you, respect. Kalau Mas Oneng sing nyurung kita yo, lagu-lagu ini tidak akan diproduksi jadi seperti ini. Iya. Berarti waktu itu belum sempat jadi Mas ya proyeknya sama Mas Basya. Baru 2 lagu. Baru 2 lagu. Baru 2 lagu. Isoman sama Indahnya Berbagi. Indahnya Berbagi. Oke, berarti lagu Isoman ini diproduksi oleh Mas Basya sama Mas Boni. Enggak loh, yang kalau album maksudnya. Yang enggak lagu Isomannya. Enggak, lagu Isoman kan baru setelah dia meninggal. Oh, baru setelah Aku dia. liriknya bener-bener baru ya, di saat Baru. perjalanan proses kita menuju mau ke album ini lah terjadilah lirik itu, akhirnya sama Mas Oneng koyoknya apik iki, sekalian dijadiin judul albumnya, sekalian jadi lagu hitsnya lah Isoman ini, karena Iya, ceritanya juga bagus. Iya. Aku denger itu kan ada liriknya. Terima kasih buat Mas Basya Explanela. Ya gitu. Di lirik lagunya juga di situ kan, kalau teman-teman familiar dengan lagu-lagunya Flanela, di lirik verse pertama itu ada judulnya Aku Jatuh Cinta, ada Angeli, Kamu Bisa, itu masuk di lagu Isoman ini, dia masuk situ. Kalau teman-teman mendengarkan asik. Berarti ini kan album pertamanya Mas Boni Rudzi kan? Yes. Sekaligus album yang paling bermakna pastinya. Bener. Paling bermakna. Terus ini Mas, yang aku mau tanya, lagu Malang Kota itu kan itu di Malang Kuat. Iya, Malang Kuat. Malang itu kota ya. Iya, maaf. Maaf ya Vlog Edik, maklum lah grogi. Iya. Malang Kuat itu sama featuring sama Mbak Feve ya? Mbak Feve Malang sama- Kuat itu awalnya itu kan Mas Oneng sebelum proyek album ini, di saat pandemi karena PPKM kedua itu, Iya. Mas Oneng itu pingin bikin sesuatu yang menyemangati teman-teman di kala sempitnya keadaan ini, maksudnya sempit, kita bergeraknya kan sempit ya, ruang ini sempit, menyemangati ya kita bikin sebuah karya opo rek. Mas Oneng bikin lagu Malang Kuat. Nah, Malang Kuat akhirnya bikin grup juga, grup WA Malang Kuat, ngajak beberapa teman itu dari macam-macam. Mas Oneng ngomongnya kita mau bikin ada lagu Malang Kuat, ayo teman-teman urun. Jadi di grup itu urun kalimat, ayo kamu urun apa? Aku urun tombo teko loro lunga. Terus ono sing aku urun bergerak walaupun dengan jarak tapi tetap semangat. Terus ono apa, sampai dari berapa puluh orang itu kirim kalimat, jadilah sebuah lirik di Malang Kuat. Itu sing luar biasa, ya kok itu memang salah satu kejadian luar biasa. Ya digabung liriknya ternyata apik. Bagus. Dan itu orang-orang banyak mendengarkan waktu itu, memang apa ya, menggugah semangat ya. Di saat kondisi ekonomi juga lagi lesu, Mas Oneng juga menyebarkan, ibaratnya ini, menghidupkan apa, ekonomi di sekitarnya. Ini kan melibatkan banyak orang ya, ono fotografer, ada videografer, ada ya, banyak lah ini. Terus situ kita featuring sama Mbak Vivi Mambo sama Dr. Siva. Iya, Dr. Siva. Respect Dr. Siva, love you Dr. Siva. Nah, Dr. Siva itu kan beliaunya kan garda depan COVID NO Malang Raya. Iya. Di sela kesibukannya beliau itu masih menyempatkan recording sama kita. Mari tekok rumah sakit dengan wis kesel-kesel habis recording, terus waktu syuting juga beliaunya menyempatkan datang. Waktu break siang mereka beliaunya sempat zoom meeting di lapangan, pokoknya terus disupport oleh atlet-atlet hebat dari The Legend, terus teman-teman lain, ada dancernya Frita and the Gang. Pokoknya waktu syuting itu banyak teman-teman dari berbagai macam kalangan lah yang mewakili di Malang ini, bahwa untuk menyemangati sih ya, selain untuk kita sendiri, untuk teman-teman kita masih bisa bergerak. Itu temanya bagus. Di MV-nya itu kan banyak
apa ya, icon-icon Nah, ya iku Malang atlet-atlet itu, iku. iya. Heeh. Terutama Mas Amin juga kan, aku lihat Ya, itu ada di Mas IG, Amin, ada Mas Sumantri, Sumantri. suwun Mas yo. Terus ada pemain Arema juga. Iya, pemainnya Arema. Nah, banyak lah. Ya iku. Terus itu Mas, lagu Rio yang digarap sama Mas Basia itu isinya tentang apa Mas? Rio Hari Raya Idul Fitri. Ya sebenarnya awalnya dulu aku bikin itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Aku bikin untuk share-sharean ucapan lebaran nih loh. Iya. Biasa cek gak mek tulisan tok, aku kok moro-moro lewat ono lirik kok koyo apik iki ya. Terus tak tulis lirik, aku bikin tak share ke teman-teman. Lagu pendek itu judulnya Rio itu temanya ya tentang ya kita ini kan liriknya kan kau pikir aku baik, kau pikir aku asyik, padahal tak lain Allah menutup semua aib. Tak nampak semua goresan yang pernah ku buat, kemurahannya mentabir perkara tak sampai mencuat. Jadi setiap orang kan punya ini tuh, ya sudah dosa kan kasarnya. Iya. Nah, tapi alhamdulillahnya kita ini umatnya Kanjeng Nabi ku kita ditutup aib-aib kita itu gak dibuka semuanya loh. Sebenarnya kita ini mungkin Mbak kenal aku dek gene iki arek ndablek nangkal di kampung liya durung mesti aku wong ndablek. Kamu Iya. di kampung liya mulai terkenal aku iki arek apik. Di kampung kono ya iku mang, iku bahwa kita dan orang kadang melihat arek iku lho, arek iku apik. Padahal lo kene duwe Iya. penyakit dosa iku mesti ono kan eleke Ya, wong. ini gimana sih Mas, manusia yang nggak punya Nah, dosa? Saelek-eleke wong ono apike, saapi-apike Iya. wong ono eleke. Lah Iya, lagune iku lah, bener-bener. maksudnya iku lah riyo iku. Nah, bisa dari blog Edik di rumah bisa dengerin tuh. Banyak pelajaran yang bisa diambil di lagu Rio juga kan. Riyo juga sudah ada video klipnya, bisa cek di pokoknya YouTube browsing aja Bone Rutsi itu keluar kabeh. Oh, jadi MV-nya itu di-upload di channelnya Mas Bone atau di Mas Oneng, OC. Mas Oneng. OC karena OC kan produsernya kita. Iya. Semuanya di situ. Kalau di channelnya Mas Bone nih buat Aku apa, Bang? aku untuk kegiatan-kegiatan ya seputar Bone Rutsi lah. Activity live konser atau vlog-vlog acara kayak gini ini tak masukin ke situ juga. Oke, iya. Di luar itu lah. Nah, terus ini Mas, ini kan di album Isoman juga ada lagu yang katanya Samen tulis sendiri sejak lama waktu kuliah. Yo. Apa Mas judulnya Mas? Nah, ini dari 10 lagu. Ini sebenarnya banyak yang lagunya udah lama banget. Secara ini ya, kalau aku bikinnya memang udah lama, tapi secara musikalitas, arrangement dan segala macam itu semuanya di tahun 2001 ini mulai start kita banter. Aduh, ya emang gini kalau datengin orang yang karyanya luar biasa ya gini selalu aja. Iya, maaf ya. Gimana Mas? Tadi itu kok ndi, Mang? Dari lagu Jalanan kok. Oh iya. Yang ditulis liriknya udah lama. Iya, dari sebenarnya beberapa lirik di lagu ini koleksi-koleksi di laguku sudah lama ya. Jadi aku koleksi database karya-karyaku udah lama. Cuman secara musik semuanya baru dibikin start kita ngerjain album ini mulai bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan ini kita garap semuanya baru, musiknya, video klipnya, dan semua proses artworknya kita 4 bulan kita selesaikan itu. Salah satu lagu Jalanan ini aku bikin liriknya itu mulai 21 tahun yang lalu saat aku awal-awal kuliah di Malang. 21 tahun guys. Jadi kalau bisa bayangin ya kalau kita bikin sesuatu ternyata nggak tahu nih sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu tapi yang lebih yang luar biasa. Secara waktu kita nggak tahu. Jadi mungkin hikmah yang kita ambil dari situ ya pokoknya kalau teman-teman punya karya apapun itu atau punya sesuatu simpen aja wis. Kalau pengen bikin apapun itu simpen aja dan yakin dengan karya kita kok tinggal nunggu momen lah. Iya. Kita kan tetap promo ke teman-teman, promosikan minimal ke teman-teman kita. Suatu saat mungkin akan menjadi sesuatu lah. Berarti semuanya momen itu penting Mas ya? Penting. Penting. Semua Nggak butuh butuh waktu. Nah, sing waktu itu yang kita kan rahasia kan nggak tahu. Iya, rahasia ilahi itu. Ya, tugasnya kini ya semek ikhtiar tok wis. Iya. Jadi Jalanan ini isinya tentang apa Mas?
Dari pengalamannya ya, Samet sendiri. jalanan waktu itu saat kuliah ini sosial. Ini liriknya tema sosial. Jadi aku waktu itu melihat mau berangkat kuliah ndelok ada sosok anak itu ya anak jalanan lah. Di depan sebuah sekolah dasar. Kayaknya menurutku dia tuh kepingin sekolah. Oh, dia nggak sekolah, nggak pakai seragam gitu. Tapi kan kayaknya ya dia nggak mampu atau mungkin dia bener-bener memang anak jalanan ya. Secara ekonomi dia sangat di bawah ya, garis kemiskinan, dia nggak iso sekolah. Aku merasa sedangkan kayak aku waktu dulu kita yang dikasih kesempatan sekolah itu belum tentu niat sekolah dulu. Iya, benar. Gini biar sih seneng dolen, seneng ben-benan gitu. Jadi aku merasa walah ya mereka itu pengen sekolah tapi gak iso sekolah, mosok kita sing iso sekolah sak enake dhewe nggih duwe wong tuwa ngene sik dolen ae yap-yapan. Akhirnya bikin lagu kayak itu sebagai mengoreksi awakku dhewe lah. Iya. Teguran. Pesan buat blog Edik ini. Harus bersyukur juga pasti. Iya, bisa sekolah itu alhamdulillah. Mulai sekarang sekolah kayak kafe juga kan. Iya, sekolahnya di kafe malah biasanya Sampai Mas. Online. Guyonannya kita itu kan nek pamit sekolah, pamit kuliah apa pamit belajar. Jadi bisa pamitnya kuliah ya masuk kampus tapi nang kantin. Lek pamit belajar ya masuk kelas. Masuk kelas. Gak duso gak kampusi jadi. Kalau sekarang Mas, pamit kuliah, kan tinggal gini kuliahnya. Oh iya. Iku lho wis gak menarik lagi kan. Iya, aduh. Berarti banyak yang bisa dipelajarin juga di lagu jalanan. Ya, kayaknya semua lagu ini mudah-mudahan banyak pesan yang disampaikan itu bagus-bagus gitu loh. Ya, kalau mungkin teman-teman bisa dengerin, kalau teman-teman yang udah dengerin atau mengoleksi ini, teman-teman bisa share lah ke kita, testimoni ke kita setelah dengerin lagu, kira-kira apa yang teman-teman rasakan, apa yang setelah mendengarkan lagu, pesan apa yang disampaikan, nyampe, monggo dibagi sama kita. Ya, terus kalau kalian buat di musik Instagram udah ada gak sih Mas? Ada. Oh, udah ada tuh. Oh, kan iya. bisa ngetek. Kalau bikin story udah ada, bikin story di IG, di TikTok, bisa pakai lagu kita, search Bone Roots keluar semua lagu. Nanti bisa ngetek Mas Bone biar di repost guys sama penyanyi aslinya. Benar. Kalau boleh tahu inspirasinya Samen dari siapa sih Mas? Rap. Ya kalau kiblat. Ya. Kalau kayak di liriknya Shot M Vela, salah satu track Shot M Vela itu kalau zaman aku dulu memang yang dengerin ya Iwake, ya yang standar zaman dulu Iwake, Tupac, Nakti Benecer. Kalau Indonesia ya Sekoji, teman-teman Tuan 13, Lace. Pokoknya aku dengerin itu yang secara lirik bagus, aku tak rungokno. Iya. Okay. Kalau ya maaf, ini kan pilihan ya, banyak secara musikalitas atau lirik. Tapi aku cenderung mendengarkan yang memang lirik-liriknya syarat pesan, aku bisa tak dengerin. Tidak hanya musik hip hop. Oke, nggak hanya musik hip hop. Justru aku besarnya banyak di teman-teman musik itu macam-macam yang tak dengerin. Makanya aku kalau bikin kayak di album Isoman ini kita musiknya itu banyak warna. Karena aku pengen explore setiap bikin lagu, aku pengen warnanya itu beda-beda. Iya. Jadi gitu guys. Terus album Isoman ini segmennya kemana sih Mas? Segmen ya. Iya. Segmen itu mungkin ya PR ya. Segmennya kita belum tahu karena baru rilis ya. Tapi kalau aku lihat di salah satu platform digital itu kan ada ininya ya, grafis ya, ada grafik reportnya itu di situ pendengar paling banyak itu di usia 35 sampai 45. Oke. Nah, ya nanti PR kita gimana caranya lagu-lagu kita, karya-karya kita ini bisa semakin dilebarkan, diluaskan, didengarkan oleh banyak segmen lah. Karena insya Allah liriknya lagu-lagunya bagus-bagus. Iya, untuk all segmen bagus lah. Terus ini nggak sih Mas, kayak pernah nggak buat lirik tapi yang mengangkat isu remaja-remaja yang sekarang? Ada sih, stoknya ada. Jadi kalau sebenarnya gini, aku bikin lirik itu kalau di Ramu yang dari Racian ini ya, ada sosial, ada kalau politik aku memang tidak, karena aku juga nggak terjun ke situ, nggak paham. Pokoknya sosial, banyakkan sosial sama apa yang aku alami setelah perjalanan di hidup ini. Intinya
semua orang mesti akan relate loh. Semua orang ini mesti dalam perjalanan mereka akan mengalami macam-macam lah. Hikmah dari macam-macam ini ku apa? Jadi makanya itu aku menyampaikan cerita dari apa yang aku alami, tapi bagaimana aku menulis lirik itu diramu tapi tidak menggurui gitu. Tidak menggurui. Pokoknya aku flow-nya ya mengalir. Aku dulu pernah mengalami sebuah ini, ternyata hikmahnya itu begini. Nah, itu yang aku ceritakan. Diceritakan di lagu ini ya. Ya, jadi kalau nah ini Satu Hati contoh nih. Satu Hati ini aku dulu bikin tahun 2000-an itu saat kampanye pilkada, pil-pil dan lain itu mesti ono kerusuhan. Pasti Waktu itu ada kerusuhan. Mas. Yang ini gak terima, ini gak terima. Nah, akhirnya aku tercetuk pengen bikin Satu Hati itu yang intinya ya nasionalisme. Kalau kita sehati satu hati mesti nggak ono perpecahan lah. Intinya di situ ada satu hati, one love, satu cinta, satu bangsa, satu bahasa, satu hati, satu cinta. Nah, ku inginkan damai selalu menyerta. Wis pokoknya pengennya sing ayem-ayem lah. Kalau saya kere-keran satu hati akhirnya terjadilah Satu Hati. Gitu guys ceritanya. Oh ya, terus ada gak sih Mas di salah satu album ini kan ada lagu yang menurut Mas Nu itu genrenya menantang buat Mas. Yo, yang sing genrenya menantang yo ini ada 4 lagu dari produser kita Mas Oneng ini. Ada lagu I Love Indonesia, Get Rich, sama Beautiful Moment, sama apa sih sini? Ya, Malang Kuat masih oke lah. Pokoknya 3 itu dia karena musiknya apa lah katanya teman-teman sekarang mungkin EDM ya, EDM yang kekinian dan musiknya itu sangat energik, enak. Aku belum pernah bikin lagu yang beatnya seperti itu. Jadi akhirnya aku harus menyesuaikan flow-nya, cara nge-rapnya. Aku ngikutin musiknya itu suatu tantangan. Jadi di saat proses aku pengerjaan ini, aku juga banyak belajar menurunkan ego, belajar bekerja sama dengan orang, belajar dengan konsep-konsep musik yang baru. Akhirnya ya, banyaklah sesuatu yang menarik di perjalanan pembuatan album Isoman ini. Wah keren sih. Terus Get Rich ini kalau semuanya kan mungkin aku bisa memahami gitu loh Mas. Artinya mungkin dari judulnya. Iya dari judulnya. Kalau Get Rich ini judulnya iso diawur kira-kira gitu. Iya bisa dong. Gimana kalau Get Rich ini? Ini kan juga EDM juga kan? Ya Get Rich ini keren. Jadi Get Rich ini pesan untuk kita semua, kita ini harus sukses ya. Kita harus bangkit, berkarya, sukses secara lahir dan batin, tidak hanya finansial. Kita secara ekonomi juga sukses, tapi secara jiwa raga ini sehat. Kita bisa merawat diri. Ekonomi itu pesannya bagus. Jadi tidak keseimbangan lah, keseimbangan kan angel ya menjaga keseimbangan itu secara ekonomi dan lahir dan batin berjalan bersama itu pesannya bagus. Yang di Get Rich ini ya. Dan katanya ini lagu Get Rich ini dibuat theme songnya Pansaka gak sih? Ya salah satu perusahaan nasional ya. Kemarin launching Pansaka itu di Jakarta. Ada waktu itu openingnya ada BCL, ada The Massive, ada siapa lagi gitu. Nah kita ya bersyukurlah ini lagu Get Rich ini jadi salah satu theme songnya PT Nuansa Pansaka. Pansaka Get Rich itu. Dan waktu JR mereka memuterin lagu kita, keren. BCL ya goyang-goyang ya. Iku tok wis seneng lah gitu. Iya dong. Moga kita ada panggung di event-eventnya Pansaka. Amin. Bisa on air ya. Amin, kita doain bareng-bareng. Amin. Ya, amin. Terus ada itu nggak sih Mas? Ada planning buat ke Jakarta gitu, bermusik di Jakarta? Ya kalau planningnya maksudnya tidak hanya Jakarta. Kalau intinya di Isoman ini insya Allah aku sudah ready untuk dimanapun mereka merespek laguku, mengapresiasi laguku, aku siap berbagi cerita melalui album Isoman ini di belahan bumi manapun aku siap. Iya. Amin. Setungak noai lur. Amin. Pandungane lur. Kita doain bareng-bareng ya Bro Edik. Jangan lupa doain, oke? Ya. Nanti bisa kita dengerin sama-sama lagunya Mas Bone Rudzi. Iya. Terus, nah ini Mas, South M Vela ini lagu apa Mas? Apa? Kira-kira apa itu? Bingung juga. Aku cari di channelnya Mas Bone itu cuma 1 menit, nggak ada 1 menit pasti cuplikannya.
Ya, shot Mvela, shot Mvela. Shot itu apa? Shot adalah kidul. M adalah Malang. Ya. Shot Mvela, kalau Vela ya boso programnya hip hop Amerikaan kono ya apa ya. Vela itu kan arek-arek. Shot Mvela arek Malang Selatan. Arek Malang Selatan. Shot Mvela itu kalau dulu sudah dulu sih lek kene lek nyeletuk ke modelnya ke hip hopan ngono. Zaman dulu biasa arek Shot Mvela. Ternyata kok iso dadi sebuah lagu. Lagu ini sebenarnya lagu aku buat untuk ulang tahunnya almarhum Basia Kaban bulan Maret tahun ini kemarin. Dia kan meninggal bulan Juni. Nah, bulan Maret aku bikin lagu khusus karena isinya ini tentang kita berdua tumbuh dan besar bersama mulai dari Malang Selatan terus akhirnya kita berkiprah dia kemana aku kemana terus kita dipertemukan lagi dengan segala macam perbedaan ikulah ceritanya Shot Mvela. Gitu. Terus kalau mau dapetin album ini gimana sih Mas caranya Mas? Ya teman-teman kalau pengen request ini limited ya, limited edition tidak banyak bisa dapetin bisa pantengin channelnya di Instagram kita Bone Rutsi atau di OC Oneng Sugete Entertainment. Langsung aja DM atau di situ ada kontak personnya bisa langsung japri. Nanti biar diedit di sini ya, Mas. nanti tinggal kirim alamat, nama, transfer, beres. Kirim guys. Oke. Nah, kalau di salah satu lagu ini nih yang menurut Mas Bone ini aku banget gitu. Lagu yang apa sih Mas? Yo karena lagunya sebenarnya semuanya gue aja nih. Ini malah makanya kalau menurut saya pribadi yo is the best iki lagu iki ibaratnya kompilasi dari beberapa karyaku yang ada di database itu sama Mas Oneng dipilih. Mas Oneng kan lama punya pengalaman di MD Radio ya. Tapi memang yang aku banget ya dua aja nih. Isoman sama Shot Mvela. Shot Mvela mbak Isoman gitu. Iya. Nah, Shot Mvela ya karena yo inilah untuk memperkenalkan ke orangnya siapa saya Bone Rutsi ya Shot Mvela ini jawabannya. Boleh siapa dong saya? Dinyanyiin. Oke. Liriknya ya. Liriknya. Yang terakhir kayak gini liriknya. NIM Bone Rutsi ambil posisi tanpa mic di tangan aku pun bisa kasih energi penuh isi kosakata adem di hati sekali dengar track-trackku kalian pasti rewind lagi angkat bicara dari goresan pena konversi jadi nada tak akan kau lupa ku berikan kalian warna style nge-rapku punya nyawa lirik-lirik sederhana tapi syarat makna aku bukanlah dewa dalam scene hip hop Indo tapi jika mic di tangan buka mata and hey yo I am sure you will go on my flow. Come and on and let me flow. Positif melantun, tetap santun. Biarkan flow ini selalu mengayun. Yeah, follow me, Bone Rutsi. Liriku amunisi. Send on in a 40, musikku jati diri. Respect. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Wah, makasih banyak loh Mas. Ini udah sampean udah nyempet-nyempetin ke sini. Aku merinding nih nyanyi lagu itu. Aku merinding juga ini aduh sumpah loh Mas, aku merinding. Asik vibe-nya bagus ini. Iya. Apalagi kan cerita tentang sampean itu kan. Ya, terus kalau mau nge-follow Mas Bone di apa? Instagramnya apa? Oh ya teman-teman jangan lupa follow Bone Rutsi Bo Nerut NERUTZY. Nyambung semua Bone Rutsi. Instagram, Facebook page, YouTube, Twitter semuanya pokoknya browsing aja di Google Bone Rutsi pasti akan keluar semua lah. Jangan lupa follow, like and share juga ini di Spotify dan semua platform digital. Like, follow and share. Jika teman-teman setelah dengerin feeling merasakan sesuatu dari sebuah lagu itu, saya sangat mengharapkan feedbacknya. Monggo di DM saya, di chat saya, itu pasti kasih semangat terus buat Mas Bone ya guys. Nanti harus nih. Tak kasih lirik sebagai closing nanti. Widih, keren. Terus terima kasih juga buat Semeru Art Gallery dan buat Blog Semeru, Edik. Mbak suwun yo. Dan buat Blog Edik di rumah yang pengen nongki santai, bisa nih langsung ke Semeru Art Gallery. Dan jangan lupa kunjungi platformnya Mas Bone Rutsi. Oke, terima kasih. See you next time. Thank you Blog E. Thank you Blog Edik. And finally, lanjutkan project apa yang sudah kita mulai. Rekan sevisi semisi akhirnya dijumpai. Semoga track ini bisa menjadi kebaikan di tiap langkah hidup mengiringi.
From sound can we start with Oshe in my side. Perlahan melesat kita luncurkan malang kuat. Karya kita kan selalu diingat, dicatat dalam sejarah kota Singa. Ku yakin kau pasti bangga. Ku bisa bayangkan hangatnya senyummu, mamamu seminggu jemputmu setelah di ICU. Untuk berdua dan berpeluk lagi bersamamu. Dan inilah prasasti dari sebuah karya penuh cinta. Tak cuma hanya aku dan kamu tapi kita. Album ini berisi banyak cinta, banyak talenta saling mengisi, mewarnai ini journey penuh syukur kepada Ilahi. Respect Bone Rutsi, Blok E, thank you. Oke, Maxim clap Cafe, for Bone Semeru Rutsi. Cafe, thank you. Thank you Blok Edi. See you next time. Respect. Respect. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hidup bersih, iman, imun, jangan egois. Sayangi keluarga bersama pasti bisa.